Berbagai macam gorengan diguyur pakai kuah hitam. Eits, tapi ini bukan pempek loh ya foodies. Ini namanya tahu pong khas Semarang. Yes, Kiki Farel udah siap nih buat nyobain salah satu tahu pong yang enak. Langsung di kota asalnya, Semarang, Jawa Tengah. Gaskan kita siram Ki. Wow, foodies! Sekarang aku lagi di tahu pong Brumbungan. Nah, ini nih satu piring ini dia sudah lengkap tahu pongnya. Tapi ternyata bukan cuma tahu pong aja. Nih lengkap banget, ada nih tahu pongnya yang ini ya. Nih yang ini, terus ada emplek, ada gimbal dan ada telur disiram dengan kuah. Bu Erni, ini kuah apa sih? Kuah kecap. Foodies, ini dia warung tahu pong Brumbungan. Jualan udah dari tahun 2000 dan setiap harinya bisa jual sampai 200 porsi tahu pong. Wadidaw kan? Tapi nih foodies, mungkin ada yang bertanya-tanya, namanya kok tahu pong tapi isinya nggak cuma tahu aja. Ya, sajian tahu pong komplit khas Semarang emang kayak begini nih foodies. Isiannya terdiri dari tahu pong, amplek tahu, telur rebus dan gimbal udang. Ini kan ternyata lengkap banget ya. Namanya kan tahu pong. Ternyata isiannya bukan cuma tahu pongnya aja, ada macem-macem. Tapi yang paling menarik sih udangnya nih Bu. Kalau misalnya saya pengen nambah lagi, biar ekstra lagi boleh Bu? Boleh, mau tambah berapa? Pokoknya tambah lagi satu aja deh yang gede kan Bu? Oke. Satu gede lagi ya. Siap. Nih foodies tuh. Ini dia, ini gimbalnya nih Bu nih. Gimbal, Kenapa ya. namanya gimbal, kenapa bukan namanya udang? Jangan, kalau namanya udang nanti kan nggak pakai tepung. Oh gitu. Kiki tahu aja mana yang paling best seller. Yaudah sekarang kita goreng gimbal udangnya ya. Nah gimbalnya ini udah setengah matang foodies, jadi tinggal digoreng aja sampai kering. Jadi bisa satset mateng deh. Ini memang lincah banget ya ibunya. Satset udah kayak di jalan tol, ngambil piring, nyendok ini, tuang ini tuh. Mantep banget. Aroma udangnya berasa banget Bu. Tapi ibu cuma jualan ini aja? Ada juga tahu kopiok. Tahu kopiok apaan tuh? Ya Kiki juga ada, nanti kita bikin karena itu butuh skill. Waduh, ibunya bikin penasaran. Ya udah deh kalau gitu deh, aku duduk nggak apa-apa ya Bu ya. Monggo, makasih silakan. banget ya Bu. Wah, Bu Erni nawarin cobain menu andalan lainnya nih foodies, telur kopiok. Ya udah deh langsung aja kita ke meja skuy. Sekalian kita lihat penampakan telur kopiok yang masaknya butuh skill itu loh. Oh, jadi ini nih foodies nih yang dinamakan kopiok telur. Tuh, ternyata gendut banget dan keriting-keriting kayak gini ya. Kalau saya bilang sih ini kayak telur di warung Padang atau kayak sejenis puyung hai. Tuh, kayak gini. Tapi ini dia nih yang menggoda selera. Waduh, ini tahu komplit, tahu pong komplit. Ya tadi isiannya kita udah spill ya. Nah, sekarang aku mau langsung cobain. Dan ini mirip banget. Dan ini dia tahu pongnya. Garing tahunya luarnya dan dalamnya itu empuk banget. Dan karena ini memang udah disiram sama si kuah kecapnya ini, aduh bikin sedep banget. Tapi aku penasaran sih, ini baru sedikit ngerasain kuah kecapnya. Foodies, tahu pong ini tuh cara makannya emang mirip banget seperti makan pempek. Bisa kalian tuangin atau cocol satu persatu. Nah, tapi ini kuah hitamnya ini bukan cuko ya foodies. Kuahnya ini tuh campuran kecap, bawang putih dan juga petis. Jadi soal rasa jauh berbeza ya sama rasa cuko. But anyway, kuah inilah yang jadi kuncian dari enaknya tahu pong Semarang. Kata Bu Erni ini pembuatan kuah ini perlu jadi prioritas utama loh. Karena komposisi, pemilihan kecap, dan pemilihan petis udang semuanya kudu bener-bener dan sesuai takaran. Wih, cakep bener. Udangnya tuh penampakannya tuh gede-gede banget nih. Oh, jadi bukan kaleng-kaleng si udangnya. Apalagi nih makannya siang-siang. Kalau memang kita-kita nih orang-orang kita foodies di rumah yang kalau setiap makan itu wajib pakai nasi, ini bisa banget bisa pakai nasi. Mau nggak? Foodies, garingan tepung gimbal berpadu dengan rasa daging udang yang fresh. Wow, bikin Kiki auto gigit deh tuh. Nah, selain gimbal yang gurih dan tahu pong yang renyah dan berongga, sekarang kita cobain jenis tahu lainnya yuk. Tahu ini kebalikan dari tahu pong foodies, namanya amplek tahu. Kalau ini nggak kosong dan juga nggak pong ya. Tahunya ini padat dan bertekstur lembut karena menggunakan tahu putih.
Dia nggak manis ya. Jadi memang rasanya itu ya rasa tahu plain gitu, nggak ada rasa apa-apa sama sekali. Rasanya yang kuat dari si cocolannya itu. Terus juga ini nih, ini telurnya ya. Ini telur si putihnya digorengnya agak lamaan, agak lama deh kayaknya karena tuh dari penampakannya nih keluarnya tuh garing. Telur nggak sembarang telur nih foodies, telur rebus yang digoreng ini menggunakan telur bebek. Makanya kuningnya menyala banget ya kan? Selain telur bebek teksturnya lebih padat, rasanya juga lebih gurih foodies. Cocok dengan kuah petis yang manis nikmat. Beh, ini lazis. Eits, butuh agak pedas. Tenang, tinggal kasih aja tambahan cabai potong. Jangan lupa acar lobaknya juga ya. Makin-makin deh nih wadidaw. Enak banget. Jadi meriah rasanya. Ada pedasnya, ada manisnya, ada asinnya dari si lobaknya. Tuh, ada petisnya dan bawang putihnya. Mantep banget. Nih sekarang aku mau langsung guyur ke sini. Eits, jangan kasihkan nyocol-menyocol ya Ki. Kita masih ada telur kopioknya nih. Yuk atau kita bongkar. Wow. Wah. Ini dia nih. Foodies. Ternyata ini kenyal banget ya. Tuh, ya kan? Ternyata digorengnya enak banget nih kayaknya nih rasanya nih. Ini kenyal banget. Dan yang ternyata lagi, ini digorengnya nggak pakai tepung. Nggak pakai tepung sama sekali. Jadi cuma telur sama tahu aja. Tapi bisa loh sepadat ini. Emang hebat tuh Bu Erni. Isiannya itu cuma pakai potongan amplek tahu dan telur aja foodies, tapi rasanya wena apple. Rasanya tuh kayak ada pada tekstur telurnya yang garing-garing renyah. Nah, untuk mendapatkan tekstur itu, telur yang sudah dikopiok aka dikocok harus digoreng menggunakan api yang panas dengan waktu yang pas. Tahunya empuk banget, lembut banget. Ini sama tahu yang ini loh, sama kayak si emplek ini nih. Memang dia sih bahannya nih, dan cuman pakai telur aja. Untuk sayurnya pun cuma pakai bawang daun aja ya. Tuh. Jadi ini murni tahu yang diselimuti sama telur. Foodies, semua makanan di warung tahu Pong Brumbungan emang gak ada yang gagal. Kayaknya semuanya perfecto deh. Dan yang lebih perfect lagi karena harganya receh bingit foodies. Yes, harga tahu Pongnya mulai dari 15.000 sampai 30.000-an aja. Sepaket tahu Pong udah pasti kenyang kok foodies. Tapi kalau mau pakai nasi ya nggak apa-apa juga sih. Plus 62 gitu loh. Makan receh, menu receh, tapi rasa enggak recehan. Wow, bismillahirrahmanirrahim, kita cobain. Wow. Foodies, sate ini bukan dari daging ayam, bukan dari sapi ataupun kambing. This is it, sate jamur tiram. Dibakar langsung dengan arang menggunakan bumbu kacang foodies. Duh, alamat perut nggak bisa tahan deh ya kalau udah ngeliat yang lazis-lazis kayak begini. Apalagi harganya start from 12.000-an aja, udah komplit pula. Yang otentik banget itu berarti jamur ini. Ya, Oke, ini lihat ya foodies ya. Ini yang belum dibakar. Tuh, wow, mantap banget. Selain ada jamur, berarti di sini tuh ada tahu juga ya, Pak? ya tahu bakar Oh, oke, tahu bakar. atau Wah, sate tahu. saya belum pernah makan. Emang ini bumbunya apa? Bumbunya kacang sama bumbu sate. Bumbu sate? Ya. Oh, oke. Jadi jamur itu diapain dulu? Direbus berarti? Kamu direbus dulu. Direbus kemudian dibakar. Habis itu ya ditusukin terus dibakar. Oh, dibakar. Baru dikasih bumbu kacang. Wow. Sudah jualan sejak 17 tahun lalu, sate jamur tiram di Balikpapan ini memang tiada duanya foodies. Gak heran ya, baru mulai buka aja udah pesanan membludak dong guys. Dalam sehari bisa menjual hingga 300 tusuk. Wih, wadidaw gak tuh? Pak, saya boleh kipas-kipas nggak? Boleh. Boleh ya. Tuh, sini aja, Pak.
Ini berapa lama nih kalau bakar-bakarnya biasanya? Kalau sudah kelihatannya agak kering sedikit gitu aja. Oke. Masakan bumbu aja. Oh, ini Mas Hendra dia udah matang ya? Iya. Oke. Tuh lihat ya, pesenannya banyak banget. Kalau di Pulau Jawa sih, sate jamur tiram ini sudah lama eksis. Sate jamur tiram sering jadi pilihan buat yang nggak mau makan daging. Secara teksturnya memang mirip banget sama daging ayam. Cocok lah ya kalau Foodies lagi butuh asupan protein nabati. Nah, selain dari jamur tiram, di sini tuh ada juga ini dia tahu. Kalau tahu ini diapain berarti? Kalau tahu itu dari tahu istilahnya dari Tahu goreng? Tahu goreng, Aha, diisi, tahu goreng. diisi adonan tepung kanji. Oke, dikasih adonan tepung tuh. Habis itu dikukus. Baru dikukus, Ya. dibakar. Ya. Oke, unik banget ya. Sate jamur tiram Pak Timbul menggunakan resep turun-temurun yang jaminan cuman ada di sini aja. Bumbunya yang medok khas Jawa bikin warung ini famous banget di Kota Balikpapan. Warga lokal yang bukan orang Jawa aja tuh pada suka loh Foodies. Sudah terverifikasi kan keandalannya? Beuh, mantep pol. Oke, siap santap-santap. Aku pesan 2 varian langsung yang udah dibumbui dengan bumbu kacang dan juga yang belum dibumbuin di Foodies. Tuh, lihat. Masih kelihatan ya kan? Ini adalah yang jamur, kemudian ini yang tahu. Tuh. Kamu masuk tim yang mana nih Foodies? Bumbu campur apa pisah? Kalau yang demen cocol-cocol dan mau merasakan sensasi rasa jamur tiram original, mending pesen yang bumbu terpisah aja, oke? Wow, bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain. Wow. Ada kriuk-kriuknya. Dan ini ya, menurut aku rasanya gurih dan juga manis dari kecap. Tuh. Jadi tekstur jamur tuh memang khas banget, apalagi jamur tiram ya. Meskipun dia udah matang, cuman pas digigit tuh masih ada kriuk-kriuknya gitu. Wow, enak. Rasa manis gurih dari jamur tiram memang berasa banget. Terus nih wangi arang juga menambah cita rasa endul pas dimakan. Kesan perdana pas masuk mulut tuh Foodies kayak berhasil bikin lidah bergoyang. Beuh, beneran approve nih guys. Oke nih Dan, sekarang kita cobain yuk pakai bumbu kacangnya yuk. Takis. Tuh, kuah kacangnya juga udah ditambahin dengan bawang merah. Enggak. Ternyata lebih enak. Serius. Jadi jamurnya yang tadi aku bilang gurih dan juga manis ditambah dengan bumbu kacang yang teksturnya cenderung halus banget ya. Ini benar-benar masuk di lidah saya nih Foodies. Tuh. Enak banget. Kurang lebih sama ya Foodies dengan bumbu sate pada umumnya, tapi di sini kacangnya di-mix dengan bawang putih yang cukup ketara tuh rasanya di lidah. Kalau mau nambah sensasi pedas, bisa juga nih tambahin sambal ya. Eits, tapi saran nih, rasa bumbu original tanpa dicampur sambal aja itu udah lazis bingit. Ini sate tahunya yang udah ditambahin aci di dalamnya ya. Tuh, langsung 2 sekaligus. Yang ini teksturnya otomatis lebih garing karena kata Pak Timbul tadi, ini tuh tahu yang udah digoreng kemudian ditambahin dengan aci di dalamnya ya, baru kemudian dibakar. Tuh, enak. Bisa jadi obat anti lapar dan galau ya Foodies. Rasanya lazis dan harganya juga receh. Gas ngenges yang mau cobain. Alamatnya di Jalan Awe Syahrani di Kota Balikpapan. Bukanya dari jam 3 sore waktu Indonesia bagian tengah. Sip! Aduh, kalau misalnya pengen kenyang, nggak mau makan nasi, ini cocok banget jadi pilihan. Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan.
Foodies, Bang Ali Zainal bakal ngajakin kita Betawian nih. Nyanyi iya, ngepantun iya dong pastinya. Jajan makanan khas asli Betawi udah pasti dong. Nyok tunjukin Bang. Bang di sini aja, Bang. Oga di sono aja. Di sini mah asinannya enak banget, asli Betawi. Tepuk tangan dulu yang di belakang. Wah, banyak banget yang belanja ini ya. Ya, ini di sebelah sini ada yang punya nih ya. Jalan-jalan ke pinggir empang. Cakep. Jangan lupa ngeliat ikan asin. Cakep. Dibeli bagusnya tuh ikan asin, jangan sampai ada di pinggir empang masih banyak. Pakai sambal enak banget. Lah gimana sih Bang Ali kok pantunnya malah putus? Tapi pantun boleh putus ya Foodies, asal jangan pinjam 100 demi jajan asinan legend ini ya Bang. Foodies, Bang Ali ngajakin kita nyobain asinan Mandala. Warung asinan ini udah berdiri dari tahun 2000, jadi udah 24 tahun nih. Wah termasuk legend nih Foodies, dan sekarang sudah dipegang sama generasi yang kedua. Kalau di gerobaknya, asinannya udah dibungkus porsian Foodies. Jadi kalau buru-buru tinggal angket deh tuh. Nah tapi kita mau makan di sini ya guys. Jadi nyok atuh kita jembrengin aja isian asinannya ke piring ya. Sama ya? Sama bang, ketika kena kuah nih baru mantep. Berarti di sini yang diambil dari dua jenis kerupuk ini memang kriuknya ya. Betul. Kalau misalnya ini kerupuk ada rasanya nanti berubah. Bener. Ah cakep. Ayo. Siap. Baik, sebelum diguyur lagi bentar, abang sebutin bang, ada apa aja nih bang? Ini kol, ada kol, ada mie, ada mie, ada sehat. toge. Toge sehat banget dah. iya, ada selada, Ada selai karbonnya ada dapat ketimun. karbonnya dapat dari mie ya. Betul. Ada timunnya. Ada timun, ada tahu bang. Tahunya ada proteinnya juga. Iya. Pantas orang kalau diet makan ini cukup dah sekali ya. Betul. Boleh pakai nasi nggak? Boleh. Ah. Banyak kan pakai nasi bang makan. Pakai nasi? Iya. Serius? Serius. Apa aja pakai nasi? Dua jenis kerupuk udah join, sekarang kita guyur pakai kuahnya Skuy. Campuran gula merah, gula putih, cabai, cuka, dan kacang tanah bikin salad ala Betawi ini jadi sempurna. Denger gak? Abang juga nggak denger pasti kan? Saya mah denger bang. Denger ya bang. Kerupuknya Terus gitu ya. terus krem gitu kan? Denger kan? Denger. Ini dia asinan Betawi Mandala. 24 tahun udah berdiri. Kagak capek bang. Ya. Duduk kali-kali bang, duduk kali-kali. Siap. Buat apa nih? Cendol. Cendol. Iya. Pasangannya. Iya pasangannya. Cendol apaan? Cendol duren. Oh jadi makannya di sini minumnya itu. Betul. Sempurna ya. Mantap. Mantap ya bang. Pasangan yang bombastis ya Foodies, ada asinan dan ada es cendol durian. Tanpa pakai pantun, tanpa lama-lama, yuk Bang langsung kita sikat. Kita dapat kriuknya bukan dari kerupuknya malah ya. Kita malah dapat kriuknya dari kol ya. Dan di sini luar biasa sih, keren banget ya. Jadi masih ada kacang yang masih utuh ya. Ini juga bikin taste-nya berbeda. Foodies, isian sayur di asinannya ini semuanya fresh. Potongan kol, toge, dan selada terasa masih renyah dan nikmat. Potongan tahu putihnya juga menambah sensasi kunyah yang berbeza. Apalagi semua isiannya bertemu dengan kuah asinan yang manis, asam, gurih, dan pedas. Semuanya jadi satu. Ini Aziz Foodies. Asinnya tetap ada, tapi jadi ngeblend, jadi ngebaur dengan yang lain-lainnya gitu ya. Sehingga masih ada kriuknya dari mulai togenya, dari mulai kolnya. Kerupuknya hampir dibilang nggak berasa karena gabung sama semuanya. Mie-nya juga juara. Mungkin ini ketemu sama lidah aku ya, jadi nggak terlalu pedes. Terus semua nggak jadi dominan, jadi ngebaur. Walaupun tetap cukanya lebih tajam di sini ya, karena emang tujuannya kan asinan ya. Sehingga akhirnya ini jadi salah satu makanan pilihan yang murah dan sehat. Nah buat yang doyan pedas membara, Foodies bisa nambahin pakai sambalnya juga. Pokoknya udah disiapin satu paket ya Foodies. Kalau mau nambah kerupuk boleh, tapi kalau yang ini kudu pesen lagi. Kan enak tuh ya kan, ekstra kerupuk biar bisa dicocol atau dicelupin ke kuah. It's wadidaw, makin nikmat nih Foodies. Mau dong. Makan begini sebenarnya udah enak ya, udah kenyang. Tapi kalau misalnya mau nyobain pakai nambah nasi, biar tambah ngooh lagi ya, tapi hilang dietnya, biar tambah enak lagi, boleh. Bang Ali kenapa sih kok pakai nasi? Karena ini emang kuat banget rasanya. Segala sesuatu makanan yang rasanya kuat, dicampur pakai nasi masih aman.
Lanjut, kita icip minumannya sekali ya bang. Dorong dong pakai cendol plus durian lokal yang sedap. Ada 2 cara makannya, ada 3. Pertama disedot, diseruput pakai sendok. Kita pakai sendok dulu ya. Yang pakai sendok yang keambil aja berarti kan ya. Tapi di sini emang rasa manisnya masih ketahan di bawah karena aku nggak aduk semuanya tadi ya. Sekarang kita seruput coba yuk. Ke bawah semua nih kalau diseruput nih. Ya, cendol-cendolnya ke bawah. Foodies terbuat dari tepung beras dan daun suji, cendolnya ini emang lembut melegakan banget masuk ke tenggorokan kita. Kuahnya yang gurih dari santan dan manis dari gula merah pas banget menambah kesegaran yang hakiki. Mau pakai cara minum gimana pun nih, kalau campurannya udah enak, pasti semuanya lazis mantuliti, am? Pakai sedotan tuh gimana ya? Kayak ketahan, kelepas. Punya rasa yang bikin kita selalu pengen narik terus gitu. Udah belum ya? Udah belum ya? Nah, kalau cara yang satu ini, sayangnya nih duriannya nggak ikut join ya bang. Karena 1 gelas es cendol durian ini harganya 13.000, tapi dapat 2 biji durian. Dagingnya tebal foodies, rasanya manis asam nikmat, jadi perlu nyongkel tuh pakai cara nyendok. Asinan Betawinya juga nggak kalah receh foodies. 1 porsi cuma 15.000 aja. Receh kan? Jadi kalau foodies mau mampir langsung aja meluncur ke Asinan Betawi Mandala di kawasan Halim, Jakarta Timur. Buka dari jam 8 pagi ya, sampai habis. Ini lokasinya di sekitar Halim. Mampir kemari ya. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Ya. Bu. Enak banget, Bu. Foodies, ini bukan lemak ya, Pak ya. Bukan. Tapi ini urat sapi foodies. Nih, ada lagi yang spesial. Ini pakai kacang mete. Gak usah kaget foodies, di pangsit mie dan lemper ayam spesial 168 ini emang spesialisasi mie dengan topping sultan. Gak cuma mie aja, ada lagi tuh menu sultan lain di sini. Coba-coba kasih paham dulu nih Pak, menu sultan lainnya skuy. Ada 2 varian. Ini yang warna kuning? Itu yang original. Original. Rasanya Kalau manis. yang ini Kalau yang ini pedas. pedas. Kalau ini original ya foodies ya. Kayaknya dari sini udah mulai tahu ya foodies kenapa dibilang sultan ya. Dari ukuran aja udah berbeza gitu ya. Tuh kan, foodies pasti belum pernah lihat lemper segede Thanos kayak begini. Anyway, kita intip dulu ya foodies, platingan mie urat sapinya. Ini baru porsian mie-nya aja udah banyak banget. Ditambah lagi sama kurang lebih 100 gram urat sapi plus dagingnya. Udah mulai ngecas belum sih foodies? Ini dia nih foodies nih. Udah jadi menu-menunya. Ini aku pilih yang pertama ini mie spesial. Terus yang ini adalah mie urat sapi foodies. Terus nggak ketinggalan juga dong, di sini ada lempernya. Nah, lempernya ini emang cuma ada 2 varian ya foodies ya. Yang satu original dan yang satu lagi pedas. Semuanya sih kelihatan menggiurkan ya, apalagi porsi dan toppingnya ini no play-play, alias porsi ngamuk nih foodies. Tapi karena yang terkenal adalah mie urat sapinya, jadi kita mulai dari mie urat sapi dulu, oke? Tekstur yang kenyal, keriting tebal gitu foodies. Jadi bukan yang tipis, ada yang mie keriting yang tipis gitu ya. Jadi kurang berasa. Kalau aku pribadi aku lebih suka yang kayak gini. Nah, for your information nih guys, untuk mie-nya ini sang owner request khusus ke produsen mie-nya. Teksturnya jauh lebih padat tapi kenyal karena telur yang dipakai adalah telur bebek. Kelas ini mah. Kayaknya sih sebelum dikasih kaldu pun, aku udah yakin ini rasanya gurih. Karena begitu dikasih kaldu, ini makin gurih foodies. Ini aku juga ngerasain kayak ada minyak bawangnya gitu. Karena aroma bawangnya cukup strong. Cobain ya, kuahnya. Racikan minyak bawang dan bumbu-bumbu rahasianya bikin lidah berasa dimanjain banget foodies. Bumbunya juga nggak pelit dan setiap helaian mie nggak ada yang ke-skip tuh kena bumbu. Tapi kalau kamu tipe bumbu yang sedang-sedang aja alias yang light, tinggal tuangin aja itu kuah kaldu yang bening ini ke mie-nya. Karena kuah kaldu ini punya rasa yang light tapi tetap kasih kesan segar di lidah. Wih, mantep ya. Oh, ini uratnya nih foodies. Wiggle-wiggle gitu. Kita coba ya, ini the moment of truth.
nggak ada tekstur alot sama sekali. Enak banget ini. Ini bumbunya nggak cuma bagian luarnya si urat aja, tapi dia meresap sampai dalamnya. Duh, siapa sih yang bisa nolak kalau uratnya selembut ini? Ini ya foodies, saking lembutnya, menu mie urat sapi ini udah sering banget loh dipesan sama pembeli yang udah masuk usia lanjut. Wah, iya sih, berani jamin gak akan ada gigi yang copot makan urat sapi di sini, cause this is so very lembut and so yummy. Nah, jadi selain urat, ini dikasih ada potongan dagingnya juga foodies, dan potongannya tuh gede. Tuh. Itu nggak pakai gigi loh foodies, kayak cuma kita makan es krim aja gitu. Ada yang melt gitu rasanya di mulut. Dan ini gurih, enak banget makannya. Apalagi ini nih foodies, potongan dagingnya nggak kecil juga karena dagingnya udah dipresto sampai kurang lebih 30 menit. Jadi lembutnya nggak ada obeng deh. Sekarang kita yang spesial 168 ya foodies. Ini kenapa spesial? Karena isiannya banyak banget. Udah ada ayam. Ini nih yang unik. Ada kacang metenya. Terus ada jamur juga. Menambahkan kacang mete sebagai pelengkap topping di mie memang di luar fikri banget. Tapi inilah menu signature dari Pangsit Mie dan juga lemper ayam spesial 168. Cus Woro, karena kamu juga baru pertama kali cobain mie kayak begini, spill dong honest reviewnya, please. Terus ternyata di kacang metenya ini bukan cuma ngasih rasa gurih aja, tapi ada sedikit manisnya. Dan nggak ngerusak rasa mie-nya sama sekali, itu yang penting ya pedesnya. Wah, ternyata malah jadi kasih sensasi rasa dan tekstur baru ya foodies. Saking banyaknya topping menu mie yang satu ini, jadi nggak bisa deh tuh makan semua toppingnya dalam satu suapan foodies. Tapi tetap harus dicoba ya topping udangnya nih foodies. Oke, sedikit spill ya harga buat menu mie-nya foodies. Mie dengan porsian banyak ini harganya mulai dari 35.000. Worth to buy sih kalau rasa dan kualitas mie-nya seperti ini ya foodies. Lanjut kita ke lemper sultan ya foodies. Katanya sih dibilang sultan karena ukurannya yang besar dan isiannya juga membagongkan. Apa iya? Jadi nggak cuma banyak di ketannya, tapi isiannya full. Makan satu buah lemper sultan ini udah setara sama makan siang. Paket kenyang gitu loh foodies. Saking banyaknya foodies sampai tumpah-tumpah semua. Jadi ini rasanya manis, sedikit rasa gurih. Terus aku ngerasa ada hint-hint rempah dari kencur foodies. Jadi bikin wangi juga, jadi nggak cuma dirasa aja, ini berpengaruh ke ayamnya jadi lebih wangi. Foodies mau yang ada pedes-pedesnya? Cus, belinya lemper ayam pedes aja nih foodies. Pedesnya ngagetin foodies. Ini baru gigitan awal pada foodies. Dan aku nggak expect akan sepedes ini ternyata. Kalau aku rasain ini bumbunya tuh mirip kayak itu loh, masakan ikan cakalang gitu. Mirip banget. Kalau kata kita sih, mending buru-buru capture dan catat alamatnya, oke? Pangsit Mie dan lemper ayam spesial 168 ini lokasinya di Jalan Gading Elok Raya, Kota Gading, Jakarta Utara. Oke, foodies? Foodies, ini nih yang namanya makan receh, menu receh tapi rasa gak recehan.